Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nama saya Ali Wafa. Di sini saya akan mewawancarai staf atau dosen untuk memenuhi UTS mata kuliah bimbingan konseling dosen pengampu, yaitu Ibu Anita Fitriah. Yuk langsung saja. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Di sini saya menemui Bapak untuk memenuhi tugas dari dosen Bu Anita Fitriah mata kuliah bimbingan konseling, yaitu mewawancarai staf atau dosen yang ada di kampus IAI Al-Qadiri. Mungkin sebelumnya lebih lanjut Bapak bisa mengenalkan nama lengkap dan jabatan di kampus kita ketika. Oke, terima kasih Mas Ali sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Abu Rizal Fuad. Saya dari staf akademik bagian sarana prasarana. Terus seperti yang teman-teman atau adik-adik ketahui, saya juga lulusan di sini. Sebelum menjadi institut, saya lulusan tahun 2016. Prodi PAI lulusan 2016 begitu. Itu profil saya. Begini, ini langsung saja ke pertanyaan tentang bimbingan konseling. Apa yang Bapak ketahui tugas guru BK di sana? Tugas guru BK ini lebih spesifik yang mana dulu gitu. Soalnya BK itu bukan cuma seperti halnya yang ada di sekolah-sekolah. Pesantren ada, tempat ngaji biasa pun ada. Itu. Jadi yang saya tangkap karena saya ini backgroundnya adalah pesantren. Apa tadi? Bimbingan konseling. Nah, bimbingan konseling ini ranahnya untuk lebih condongnya kepada karakter pada setiap anak. Kita harus bisa mengontrol dari hal tersebut gitu. Jadi kalau di pesantren itu ada yang bertugas di situ tuh yang lebih condong itu ada dua sekte ya, ada dua fraksi, yaitu satu ada di kepengurusan, karena saya ada di pengurus putra ya, maksud saya pengurus putra, pastinya pengurus putri juga ada. Dan yang kedua itu yang mengurusi BK itu ada di keamanan. Nah, tujuannya apa? Tujuannya untuk mencetak bagaimana generasi santri Indonesia untuk punya budi pekerti yang lebih baik. Itu di ranah pesantren. Di ranah pesantren. Okay. Kalau di ranah sekolah mungkin? Kalau di ranah sekolah ya sama halnya kan. Kalau ini kan yang barusan pesantren, nah itu untuk santri. Tapi kalau untuk ranah sekolah seperti SD, barangkali tahun ini ada ya, mungkin ada. Kalau SD saya dulu udah ada gitu tuh, semuanya guru-gurunya memang berakhlak begitu. Kalau sekarang itu yang paling jelas yang saya ketahui ya kayak MTS, SMP, terus MA, SMK itu pasti ada. Sama halnya, jadi ranahnya itu untuk membangun karakter siswa. Kalau di pesantren santri menjadi karakter yang baik. Gitu. Yang kedua itu tentang apakah punya pengalaman di BK? Di BK? Iya. Nah, yang seperti sampean ketahui, saya BK-nya sampean kan waktu di santri. Ya gitu. Jadi kalau pengalaman itu insya Allah sudah ada, masih di santri ya, itu ada 5 tahun 6 tahunan. Jadi tugas pokok saya itu dulu selain ada Cak Andi, Cak Fauzan, sama siapa? Cak Nanang, Ustaz Lukman, Cak Alwi, sama saya, Ustaz Fuad ya.
Nah, yang lebih condong untuk ke BK-nya itu kan saya sama Cak Alwinya. Yang pengalamannya itu ya sama. Jadi bagaimana anak-anak itu bisa disiplin waktu, itu disiplin dengan rajin bersih-bersih. Pelatihan-pelatihan cara-caranya itu berbeda dengan seperti yang ada di sekolah kalau kami. Itu maksud saya kami ini, saya Cak Alwi dan teman-teman lainnya. Jadi kalau di wilayah itu dulu ayo sudah jam 9 waktunya istirahat kalau malam ya. Jadi kalau sudah malam jam 12 hidupkan anu. Nah di situ kami itu bersama membangun karakter, bagaimana karakter seorang santri memiliki sifat keislaman yang baik. Gitu. Hati-hati loh, keislaman yang baik ya. Namanya santri gitu. Jadi pengalaman ini dari tahap ke tahap kami itu memberikan kelasnya ya. Jadi kalau masih MTS kan, MTS kelas 1 beda dengan kelas 2, kelas 3. Nanti yang kelas 3 memberi contoh, kami istilahnya apa ya, beri perintah gitu ya, beri tugas. Kakak yang kelas 3 atau yang MA itu ngasih contoh kepada adik-adiknya bagaimana yang baik. Begitu. Jadi tidak melulu kami yang mengerjakan, melulu kami pengurus daerah yang mengingatkan untuk punya karakter baik kepada anak-anak, tapi kita ngajarkan bagaimana anak-anak juga bisa ngajarkan ke adik-adiknya. Yang kakak kelas 3 MTS ngajari yang kelas 2, kelas 1. Yang gitu ya. Yang gitu mas contohnya mas. Baik, yang ketiga minta kesan dan pesan tentang kampus kita IIP Al-Badiri. Kesan dan pesannya, terutama antum kan alumni ini, gimana kesan dan pesannya terhadap kampus kita? Pesan dan kesan ini agak rumit saya nih kalau bicara soal ini. Gimana ya? Gini, pesan dan kesan saya. Kalau kesan ini saya pertama ya, kesannya dulu ya. Kesan saya untuk kampus kita ini sudah perfect udah gitu. Namun kata-kata perfect ini jangan dimakan telan gitu, jangan ditelan mentah-mentah. Jadi perlu kita mawas diri, kita sebagai orang apa ya, akademika gitu, kita orang pelajar. Jadi ini harus di titik tumpukan, kita itu jangan belajarnya cuma pada satu hal. Nah, untungnya kita itu sekarang ada program MBKM, tahu ya? Apa itu? Mahasiswa belajar merdeka itu. Nah, MBKM. Pokoknya merdeka. Kita nanti ada pertukaran pelajar dari sini. Jadi ada beberapa semester nanti sampean ada masanya bisa belajar di luar. Terus pesan saya ini yang paling penting. Pesan saya itu karena di sini nama kita sudah mulai harum. Harumnya itu kita karena dari staf yang ada gitu. Ya pastinya atas kerjasamanya dengan mahasiswa. Tapi pesan dari saya ini, saya pingin dari mahasiswa sendiri itu ada greget dalam diri, ada keinginan dari diri sendiri mengajak teman, teman ngajak teman dan teman-teman lainnya untuk buat satu kegiatan, yang kegiatan nantinya itu membawa harum ke yang lainnya. Kalau sudah bawa harum ke nama institut, pastinya ke pesantren itu juga harum. Contoh nih ya, seumpama nih, dulu ada zamannya tema itu dipegang Abadan Abadin. Nah, itu pernah sampai megang se-Indonesia. Apa itu? Lupa saya. BEM pesantren. Nah, BEM pesantrennya ya. Nah, kayak gitu. Salah satunya loh ya. Nah, sekarang nggak usah
yang sampai wah seperti itu. Salah satunya bagaimana kita sedini mungkin itu nanti kita itu anfa'uhum linnas. Kita bisa bermanfaat kepada yang di lain dari luar kita. Entah apapun itu. Ya, entah apapun itu, silakan dipikir-pikir sendiri, bisa ngajak saja gak apa-apa. Yang sekiranya nanti akan membawa harum nama sampean sendiri, nama kelompok kita, harum nama institut, harum nama pesantrennya. Membawa hal positif loh. Hal positif ya pastinya itu. Namanya harum kan positif ya. Ya udah Mas, itu aja. Oke, makasih Gus tentang penjelasannya barusan. Ininya Masih kita mungkin hanya itu yang bisa saya tanyakan dan bisa saya petik dari penjelasan. Langsung saja. Kesimpulan yang saya dapat barusan yaitu untuk bimbingan konseling tidak hanya terdapat di sekolah saja atau formal, jadi di pesantren pun juga ada, akan tetapi beda istilah atau beda nama. Kalau di pesantren yaitu istilahnya keamanan atau kepengurusan pondok, dan di formal yaitu guru BK atau bimbingan konseling. Dan juga beliaunya Bapak Rizal sudah pernah menjabat sebagai kepengurusan pondok selama 5 tahun. Mungkin sekian dari saya. See you later. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.